Tanya, buka saja Ya, datanya, bacakan. Pasal berapa, ayat berapa, kan gitu. begitu Bang Dominik, dia nerima, Bang Budi itu nerima kalau kamu buka data gitu, ada datanya gitu. Silakan ditanggapi Bang Dominik. Iya, jikalau saya buka data, dia tidak akan percaya. Enggak, Begitu, dia mengapa kami harus mendatangi neraka dulu? Iya, karena maaf. kami meyakini, iya, Begini Bang Dominik, soal percaya nggak percaya itu masa bodoh urusan Bang Budi, itu urusannya. Kami pun yang di sini yang di bawah pun pengen melihat juga, jadi biar jelas. Silakan nggak apa-apa Bang, santai aja Bang. Kalau Bang Budi nggak percaya juga itu urusan dia lah, gitu. Yang penting Bang Dominik sudah mempertanggungjawabkan, sudah memberikan bukti datanya gitu loh. Silakan, silakan. iya. Itu kalau saya tidak salah di KGK 600 ya, 600 atau 601 itu. Iya, iman gereja Katolik harus mendatangi neraka dulu. Itu yaitu api penyucian. Jangan Ya, kalau nggak api salah bang, penyucian. dibacakan bang. Abang kan punya tuh. Iya, saya lupa ayatnya, tapi itu ajaran benar, tepat. Iya, begitu, Oh saudaraku. begitu. Oke oke, saya terima bang. Saya terima bang Dominik. Aduh. Ah, ya aku bingung. Ntar dulu kan enggak, ntar dulu enggak ini. Aduh, jadi aku harus gimana? Oh, berarti HP-nya harus monitor ya. Gitu ya. Terus habis itu gimana nih? Terus ke ini. Oh, oke. Bunda aja. Bunda dulu aku lagi markau. Atau Bunda takut nanti kena peringatan. Ada, jadi saya parkur saja. Saya Ya, tunggu oten-oten naik gitu. iya. Sebentar tapi gini ya, kita coba bahas. Kalau Major ini kan dari Protestan ya, termasuk Bang Jamie juga kan dari Protestan ya. Nah, kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya walaupun tadi sebenarnya dari ada satu ajaran di Katolik bahwa ada ajaran penyucian dosa ya ke neraka dulu. Kan gitu. Ya, saya teringat tapi tidak dicampurkan dalam pelajaran Islam justru atau pemahaman Islam. Justru di dalam Islam itu kan ketika mukmin yang berdosa dalam hari penghakiman, maka orang itu ketika diadili
keputusan Tuhan, begitu banyak dosanya, maka kan di neraka dulu, dibersihkan dulu dosanya. Dan saya sering mendengar itu jadikan sebagai cemoohan oleh teman-teman, tanda kutip ya, dari oknum orang-orang Protestan kan, sering berbicara seperti itu. Kenapa kok kalian kok mau masuk surga dicuci dulu dan sebagainya. Tapi menariknya di sini adalah ternyata dari Katolik pun ada hal pemikiran atau ajaran seperti itu gitu. Nah, artinya di sini bisa kita ketahui ketika teman-teman Kristen Protestan itu meledek atau apa ya bahasanya kepada umat Islam, ternyata sebenarnya dia sedang mempermalukan saudaranya sendiri yang notabene adalah menuhankan Yesus. Nah, kalau saya bertanya begini, tadi kan saya ngambil satu perspektif dulu ya dari Islam. Kan Yesus itu pernah dalam pengajarannya dia berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Itu Yesus akan mengusir segolongan orang. Ini ya, ini saya coba sedikit mencerna ya dari pemahaman Bang Dominik. Seandainya nih misal orang Katolik diusir oleh Yesus. Ada orang Katolik diusir oleh Yesus. Dia ke neraka. Nah, katakanlah di situ berarti kalau dia dicuci dosanya, berarti dia ada peluang selamat dong. Kan gitu. Nah, lalu bagaimana ketika dalam perspektifnya Bang Dominik adalah ngambil dari teman-teman Protestan? Karena di dalam Protestan itu kan tidak ada penyucian dosa. Kalau sudah diusir ke neraka, ya udah ke neraka abadi dia. Nggak ada yang namanya dicuci dosa. Nah, ini coba di sini gimana saya ambil dua pandangan dari teman-teman ini. Boleh dari Major dulu. Tadi kan Bang Dominik katanya Parkun dulu. Major, orang-orang yang akan diusir oleh Yesus di sini, apakah orang Protestan? Tinggal tunjukkan dalilnya Alkitabiah kita. Di mana tertulis dikatakan kalau kita itu harus masuk neraka dulu kalau untuk masuk surga. Silakan. Loh, itu tadi ajaran Katolik. Kan tadi saya dengar nih, Iya, Bang Major. kita merujuk pada Alkitabiah. Ada nggak di Alkitab mengatakan orang itu harus disucikan di neraka dulu baru masuk surga? Di mana datanya? Jangan ke saya, itu ajaran Katolik. Itu ajarannya. Ya makanya. Major, dengerin dulu Major. Gitu Major, dengerin dulu gini loh. Kalau Katolik itu kan mereka kan kepausan, apa pusatnya di sana pengajarannya. Mereka tidak berani berasumsi sendiri kalau tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Mereka pasti satu suara kan gitu. Tapi itulah, jangan tanyakan ke saya, tanyakan sama orang Katolik itu. Nah, pertanyaan saya sama Anda, ketika orang Kristen diusir oleh Yesus, dia akan masuk ke neraka, maka orang itu abadi di neraka selamanya, kan gitu? Bener nggak? Iya, dasarnya di mana? Ada nggak Alkitabiah mengatakan seperti itu? Kalau ada, memang kita aminkan, kan itu. Ya nanti tanyakan sama dia. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, artinya dalam perspektifnya seorang Protestan yang diwakili Major di sini, ketika orang itu masuk neraka, diusir oleh Yesus, abadi dia di neraka, walaupun dalam hidupnya dia menuhankan Yesus. Sia-sia kan jadinya imannya? Bener nggak, Jor? Mau dibandingkan kemana ya? Mau dibandingkan kemana? Nggak ada data, nggak ada yang mau dibahas. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada segolongan orang yang akan diusir oleh Yesus. Nah, sekarang pemahaman orang Protestan, kalau orang sudah diusir oleh Yesus, kan berarti nanti kan dia ke neraka. Ini tentang penghakiman kan, ke neraka. Nah, di dalam pemahamannya orang Kristen, orang Protestan, kalau sudah ke neraka, ya neraka. Tidak ada lagi peluang selamat, kan gitu. Aku motong dulu ya. Sebentar Yor, aku motong dulu. Mana sekarang? Yor, bentar Yor. Aku turun dulu ya, ada perlu ya. Bang Alip, Kang Vito, udah belum ini. Oke Pak. Yor, malam nanti di inspirasi Yor. Aku turun dulu. Iya. Oke Pak.
Major, Nah, Anda kan tidak sepaham dengan pemahaman Katolik. Itu loh. siapa Nah, yang mengatakan tidak paham? nenek gue tadi bisikin barusan. Ya makanya datamu kan tunjukkan dulu loh tali, baru bisa kita bahas. Dataku apa? Itu tadi penjelasan orang Katolik penyucian dosa. Ya tanya ke dia, jangan ke saya. Jangan ke saya, udah dibilang. Tidak binasa. Inilah yang dari tadi aku bilang. Inilah yang dari tadi aku bilang. Di dalam Matius 7 nomor 23 ada segolongan orang yang akan diusir oleh Yesus. Seandainya itu merujuk kepada orang Kristen Protestan, maka dia abadi di neraka. Paham nggak? Itu jadi abadi neraka di mana dikatakan orang Kristen masuk neraka? Ya Allah, otaknya ampunilah hamba. Buka dikit, kenapa sih? Enggak Pakai ngobeng kayak, pakai kunci kayak, pakai gergaji kayak, biar nangkep omongan orang. neraka. Sekarang yang orang Protestan yang masuk neraka, masuk angin, nggak nyambung. Ini Kan tadi host Ali mengatakan, noise. datanya orang Katolik ada datanya bahwa orang itu mengimani bahwa pensucian dosa itu ada di neraka. Ya itu urusan orang Katolik, saya nggak ada urusan, udah dibilangin dari tadi. Ya udah, Nah, di orang Protestan tidak ada pensucian dosa di neraka, nggak ada. ya sudah tidak ada, kan udah dibilang. Kalau tidak ada, di dalam Matius 7 nomor 23, di situ Yesus akan mengusir orang. Orang itu yang menuhankan Yesus. Siapa di antaranya? Major. Kalau Major diusir oleh Yesus, ya Major nih diusir oleh Yesus ke neraka. Maka abadilah Major di neraka, kan gitu. Dengar dulu, kan dikatakan enyahlah engkau pembuat kejahatan, bukan dikatakan enyahlah ke semua pengikutku, nggak ada. Itu juga di mana? Yang di situ yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Mana datanya enyahlah ke semua pengikutku di mana? Matius 7 22 23. Tunjukkan apa yang katakan enyahlah kau daripada kau semua pengikutku di mana? Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, saya tanya, ini pelakunya orang Protestan atau bukan? Nggak tahu. Bodohnya minta ampun. Ya nggak tahu lah, orang itu penghakiman hak Tuhan. Berarti orang Protestan tidak pernah menuhankan Yesus, tidak pernah bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, nggak ada. Hak penghakiman ini haknya Yesus, karena sudah cerahkan kepada Yesus hak penghakiman. Siapa yang benar itu mata Tuhan Yesus. Enggak. Orang Protestan itu manggil nama Yesus enggak? Ngusir setan pakai nama Yesus enggak? Iya. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, kejahatannya apa? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa kejahatannya? Yaitu ngusir setan pakai nama Yesus. Ya. Murid-muridnya pun mengusir setan dalam Nabi Yesus. Berarti diusirnya juga. Lah ini akan diusir oleh Yesus. Ya itu kan masih akan. Ini Ya akan nanti peristiwanya. Gimana sih? Murid yang 12 juga melakukan mujizat dengan nama Yesus. Bagaimana? Mereka manggil Yesus Tuhan. Ya coba nanti, kalau itu ajaran menyebut nama Yesus ketika Yesusnya ada, berarti divalidasi oleh Yesus. Tapi nanti di hari terakhir banyak orang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Orang itu tidak dikenali oleh Yesus, orang itu akan diusir oleh Yesus. Pertanyaan saya, pelakunya ini apakah orang Kristen atau orang Hindu? Ya nggak tahu, karena hak penghakiman hak Tuhan, gimana ya? Ya udah, orang bodoh nggak usah diskusi kalau gitu. Kan intinya di situ, bukan setiap, berarti ada, bukan setiap orang, berarti bukan setiap orang yang menyebut Tuhan itu semua masuk dalam kerajaan surga. Ya, berarti ada orang itu juga pelaku kejahatan. Orang itu berseru kepada Yesus Tuhan. Tapi Nah, yang berseru kepada Yesus Tuhan itu orang Kristen atau bukan?
Dia orang Kristen, saya nggak menyangkal. Nah, berarti di situ yang akan diusir oleh Yesus tidak lepas dari orang Kristen, betul? Iya, saya itu nggak menyangkal. Makanya kata Lah itulah jujur dari tadi, bukan nggak menyangkal, dari tadi nggak mau jujur. Kalau orang itu sudah diusir oleh Yesus berarti dia ke neraka, betul? Iya, iya. Dan mereka itu abadi di neraka, betul? Iya, iya. Percuma dia beribadah menyembah Yesus, menuhankan Yesus, tetap endingnya di neraka, betul? Iya, karena dia pembuat. Nah, abadi di neraka. Percuma beribadah, menyembah, pergi ke gereja, ya menuhankan Yesus, endingnya nanti akan diusir oleh Yesus. Ketika diusir oleh Yesus, dia masuk ke neraka abadi di sana. Itulah yang dimaksud topik yang dibahas di Matius 7, 21, 22, 23 karena mengikuti pengajaran sesat. Makanya Ya, perbedaannya dalam ajaran Katolik tadi disebutkan, kalau dalam ajarannya orang Katolik ada penyucian dosa. Ya saya hargai di situ, saya tidak akan masuk. Kalau Anda tanya ke saya, jangan ke saya, salah alamat, tanyanya ke Katolik. Iya, tanya ke saya dong. Major, Nggak usah. Kita mau diadu domba. Biasalah. Ilmu bukan adu domba. Bukan adu domba. Nggak usah, Dominic. Nggak usah. Kita jangan mau diadu Ini domba sama orang pengakuan ini. saya. Yang perlu kita Pengakuan saya tanyakan dari gimana orang ini. Katolik. Jadi pengakuan saya dari Katolik, saya harus mendatangi neraka itu atau api penyucian. Baru saya boleh masuk surga kalau boleh. Begitu. Jadi Anda itu jangan mengarang-arang saja di Alkitab. Ya saya buktikan data ya. Ya, coba abang dia Dito buka Markus 9 ayat 49. Ayat 49. Markus 9 ayat 49. Kamu baca di situ. Di mana saya mengarang-arangnya? Yang bilang kau ngarang siapa? Iya, yang kau dari tadi Kayaknya kau nggak dari sehat tadi kau. itu memaksakan Ustadz Alif harus tunjukkan data. Nah sekarang saya orang Katolik, tunjukkan data itu. Ya, Ya, karena yang berargumen Markus. Ustaz Ali, makanya itu tunjuk kemana datanya. Ih, kopla memang kali kau ini, Jor. Aduh. Tentang penyucian Jangan dosa jadi gombal, itu kalau tadi yang yang menjelaskan benar, Dominic, gombal. bukan saya. Ya udah, Nah, nggak usah saya bertanya. tanya ke Anda versi pemahaman kamu Anda. bertanya, Kalau kan Anda kamu tanya bertanya, penyucian dosa, tanya ke bukan saya. Dominic. Aku tanya Saya tadi, tidak ya. akan ngambil dalil karena itu bukan ranah saya. Jadi kenapa Dasar. ditanyakan ke saya? Siapa yang nanya penyucian dosa ke Anda? Kan Anda nggak ada ajaran itu. Jadi tadi dasarnya itu bertanya itu apa? Lah, kan di Anda tidak ada ajaran penyucian dosa, kan nggak ada. Ya, secara Bukan tadi maksa kami- suruh ada, bukan. Nggak nyambung kali. Di mana datanya? Pak Jor ini. Ya, kalau si Dominic yang bertanya ya oke. Tunjukkan datanya kan itu. Ini Ustaz Ali yang aku tanyakan datanya nggak mau tunjukkan gimana? Berarti masih mau belajar. Major, Mau belajar, yang ngomong, saya bahas gitu. sama Anda, dengerin Jor, yang saya bahas sama Anda, di dalam pemahaman pengajaran Anda tidak ada ajaran penyucian dosa. Orang mati kalau sudah ke neraka ya ke neraka, abadi. Saya sudah bilang dari tadi berkali-kali, kalau hal penyucian nggak nyambung. Masa nggak Ya, paham-paham? Dominic bertanya, kenapa Ustaz Ali yang bertanya kan itu? Ya harusnya suruh bertanya kan. Yang itu. saya Kenapa pertanyakan Ustaz Ali- dan yang saya bahas Bagaimana? bukan api penyucian dosa, tapi orang yang masuk neraka diusir oleh Yesus. Betul. Gila, yang diusir yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lama-lama cubit juga Yang berbuat ginjalnya kejahatan, Major ini. diusir. Yang diusir itu kan yang berbuat kejahatan. Dia yang berbuat kejahatan, dia yang diusir. Bukan Aduh. dikatakan pengikutnya yang diusir. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti apa kata Bang Ustaz tuh. Memang betul-betul otak udang kamu ini. Aduh. Ah, longor juga kau kok jadi menyerang pribadi kok longor.
Ya buktikan kalau ada Longor. Iya, apa yang dikatakan oleh Bang Makanya Ustaz kau nggak ada itu, otakmu. dia baca dalil, saudara. Itu dalilnya kamu tahu kan tidak itu? Kau Pada udah hari lama kiamat ya. perhatikan kau di komentar Banyak ilmu. orang yang Tolong. berseru-seru, dengar. Kau menanyakan saya tadi, Kak, di mana ayatnya? Bilang dia api penyucian itu. Saya kasih tahu, Markus 9:49. Kau baca di situ biar kau pintar. Jangan terlalu Ya kebanyakan baca makan lah udang kau. Longor. Jangan merepet kata bapak pasar kau bacakan. Kau jangan banyakkan makan udang. Adanya di Katolik itu ya, Kurangnya namanya makan itu jengkol. apa? Jangan jongkok otakmu. Purgatori, saudara, menyucikan dosa. Ya, Di mana kamu punya tertulis purgatori sana? kah? Apa itu purgatori? Gak ada kan Katolik. Kau baca itu Roma 9. Baca Roma Tadi 9. katanya di Markus sekarang di Roma. Markus Sempakmu 9 terbalik ayat Longor, 9. sempakmu terbalik Longor. Tadi di Markus, sekarang di Roma. Baluap. Kau Baluap kau baca ngomong di dulu. Markus. Gak bisa kau Iya. tunjukkan di Markus, lari ke Roma. Sekarang terlagi kau kita ini kau Kejang-kejang ya, begini lah. Sudah Oh, masuk ke kau Rosetta, apa sudah kau begini. ngomong, nggak ada. Nah, Tadi kau bilang di Markus, sekarang ke Roma. Terlagi ke Vietnam. Terlagi ke nah, Thailand. kalau sudah masuk Rosetta sudah begini, sudah jingkrak-jingkrak sudah. Karena kau Ya, kita kan Longor. tunjuk data. Gaya kau selangit Iya, tapi kualitasmu nol. Makanya baca Tadi kau bilang di data Markus, itu. mana data jadi Markus, buktikan. Markus 9, dengar ya, dengar. Markus 9 ayat 49. Kau baca dulu. Baca. Kau baca lah. Bakal buka di situ biar kau. inilah penasaran. kalau orang beli sempak salah ukuran. Saya sempakmu saya size L, tapi kau pakai size S. Mencerek lah kau udah kekecilan. Baru Makanya kamu itulah. darah otakmu tuh mampet dia, nggak nyambung. Kebanyakan makan udang jadi begini, jingkrak itu di gedung-gedung itu. Ya beginilah mereka ini. Oh iya. Tunjukkan mana, bacakan datamu. Bukan merepet kau suruh membacakan. Menceret. Nah, ini kalau modal congor. Kau buka itu Markus 9 ayat 49. Kau buka, kau bacakan apa susahnya? Kau buka Apa aja dibuka celana ini? Berbuka celana aku di sini. Markus 9 ayat 49. Buka, bacakanlah. Kau baca sendiri data, buka. Buktikan. Kau kan pegang Alkitab di situ. Kau kan pegang Alkitab. Ini dari mana kau masuk? Tadi kau tidur malam tadi gak nungging kurasa kau tidurnya. Jadi darah itu Makanya baca Alkitab orang Katolik itu benar-benar jangan sembarang nafsir tanpa magisterium ya blunder. Jadi kalian itu ya salib itu rancangan siapa yang baca iblis. kita Katolik? Iya. Rancangan Yang baca iblis kitab salib Katolik kalian karena Yang baca Yesusnya. kita Katolik dari siapa? Begitu. Jadi ya beginilah Yang baca anak-anak kitab Katolik setan dari semua siapa? ini. Kemasukan rojet setan semua. Ya. Ini Begini kalau kalah sudah kejang-kejang. Obatmu warna biru. Kalau kalah makan sudah. warna merah tadi. Longor. Kejang-kejang. Masuk Rosetta sudah, bukan Roh Kudus lagi nih. Yang Rosetta. baca, siapa tadi yang baca dari kitab Katolik? Yang siapa? Longor, menceret. Siapa yang mencari? Saya bukan menceret, data cebok. loh. Bukan merepet kau sini, sana kau cebok. Saya tunjukkan data Markus 9 Oke, ayat tunjukkanlah. 9. Oke, tunjukkan. Bacakan. Kau buka di situ, kau baca di situ. Aduh, Longor, masih ada Tuhan Yesus kayak gini manusia Longornya setengah mampus. Kau baca di Kurangi situ. makan Ya, jengkol, kau pintar. kau diskusi Jangan Longor. Jangan terlalu banyak makan udang, jadi otakmu seperti Ya. udang, oke? Ini kau apa? Nih Markus 9. Ya bacakan Longor, buktikan. Emangnya siapa yang baca kitab Katolik? Emang ada saya baca dari tadi entah apa-apa? Nggak ada. Kau yang baca data Longor. Karena saya Alkitabnya ada di dalam HP, jadi kalau saya buka nanti saya ngopi gitu. Ada yang mau tolong saya kah buka Alkitab itu? Tolong Ya. kasih pertolongan sama Desi Balub ini. Biar itu Kasih obat udang pertolongan. itu sembuh. Kasih pertolongan. Buka ke Markus 9 di kitab Katolik. Pinsa.
di situ, Ya Tuhan, namanya tapi dia utusan. utusan. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Yang kamu Atau ada apa gimana? kamu? Kamu Di itu sini yang ada siapa? apa yang tidak mengerti. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapak lah yang Tuhan. Iya, Kenapa kamu kok balik-balik? Tuhan kau bilang utusan, utusan kau bilang Tuhan. Balik-balik kau akalmu ini. itu Kembalikan kan ada akalmu tadi pada Yohanes tadi, Allah itu adalah firman, firman itu telah menjadi itu bukan manusia. kata Yesus, itu bukan perkataan Yesus. Ini kita melihat Bible itu sesuai perkataan Yesus, Bang. Yesus Itu yang harus kau dengar. itu kesaksian Nabi Yohanes, Loh, yang disaksikan ini Yesus Yesus, itu. kalau ini Yesus, yang mana kau dengar Yesus atau yang tadi itu si penulis nggak jelas? Ya sama-sama, itu benar. Ya Dia kalau di situ, sini siapa yang Tuhan? dia berbicara di situ. Dia Tuhan, Yesus itu Tuhan. Yesus Di itu mana di sini utusan. Yesus Tuhan? Coba, makanya aku bilang Yesus kau baca. utusan, Yesus Tuhan. Jangan baca satu Makanya ayat aku itu. bilang kau baca biar kau pinter. Ku Iya, tengok kamu ini itu kau hanya jago baca tinggi satu ayat besar, itu. tapi otakmu. Coba kau baca dulu. Otakmu hanya mikir satu ayat. Pikirlah satu. Banyak saya bisa tunjukkan. Coba kau baca dulu lah. Baca Coba dulu baca. Yohanes pasal 10 itu. Kenapa Yohanes kau pasal alergi 10. dengan perkataan Yesus? Saya tidak Sementara yang alergi. nggak ada Saya perkataan Yesus, kau mengakui. imani. Saya Kenapa mengaku nggak itu kau imani? perkataan Yesus itu. Dia berkata-kata sebagai utusan. Di sisi lain dia Tuhan. Siapa yang Tuhan menurut Elohim itu Yesus? ada di dalam dia. Elohim Bapa itu ada di dalam dia. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Tuhan itu sang Bapa itu ada di dalam dia. Dia itu sendiri. Oh mama berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya benar. Kan ada ayatnya, aku telah mama mengutus. Aku memang adalah ini aku. otak-otaknya mereka ya Allah, dia bersyukur Aku kepada ada. Aku adalah aku. Oneness dia Bunda, oneness. dia oneness Aku ini. adalah aku. Aku telah mengutus aku kepadamu. Aduh, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Oh mama baiklah kita kasih data lagi ya kawan. Itu mengutus dirinya sendiri. Itu berbicara Iya, kepada iya. dirinya sendiri. Jadi kalau saya mau ke pasar, saya nggak usah berangkat ya. Saya mengutus diriku sendiri. Kau manusia tidak berkuasa. Ya Allah ya Rabbi Yesus. Ay, ya Allah kita nggak usah stres yang menghadapi Yohanes pasal 1 ayat 1 itu kan. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Nah kita lihat ya di Firman Matius itu segala sesuatu 26. dijadikan oleh dia, oleh dia Matius firman. 26. Kita kasih lagi kawan ya. Matius Dan tanpa dia 26. firman itu Matius tidak ada suatu pun yang telah 26. jadi. 36. Kira-kira apa lagi Ayat 10, yang dia mau sampaikan ia di telah sini ya? ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia 39 ya. tidak mengenalnya. Ya, Sabar dunia dulu, tidak Bang. mengenalnya, Nih. termasuk Ya, kamu. Bang, Ini. sabar dulu. Ini Bang coba kau ini aku ingin tahu bagaimana lagi kau membengkokkan data-data di Bibelmu ya. Yesus ingin mati rasanya, dia seperti mau mati rasanya. Tuhan kok mau mati ya kawan-kawan. Kemudian dia maju sedikit. Jangan kemana-mana. lalu sujud. Saya ingin Ini membuktikan bahwa perkataan Yesus itu Yesus, Tuhan. kenapa tidak mau kau tidak mau bergeser dari si Yohanes yang tidak jelas itu kata siapa? Bagaimana Dan itu tidak bukan jelas perkataan Yohanes Yesus. itu? Yohanes itu adalah nabi. Ini perkataan Yesus lah. Ini yang kau tuhankan. Yang mana lebih hebat yang kau tuhankan ini? Ini perkataan yang kau tuhankan ini. Lalu sujud. Ketika Yesus sujud di Taman Getsemani dan berdoa, maka dia sujud kepada dirinya sendiri. Iya, sujud pada Jawab. dirinya sendiri. Dia kan Mama dia disebut dia sujud pada utusan. dirinya sendiri. Dia disebut utusan, dia mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang benar. Untuk berseru kepada Tuhan yang Jadi benar, ketika kutus, yaitu ketika- namanya Elohim, Yahweh itu namanya Tuhan yang benar. Ketika Yesus sujud, dia sujud. Dengar dulu lah, di mana otakmu itu, Bang? Ketika Yesus sujud dan berdoa, ya Bapakku,
Harusnya doanya begini, ya diriku sendiri. Ya toh kan dia sendiri adalah Elohim atau dia adalah Bapa. Harusnya berkata, diri sendiri, sekiranya cawan ini bisa lalu daripada diriku sendiri, tetapi bukan seperti yang diriku sendiri kehendaki, melainkan yang diriku sendiri kehendaki. Kan dirinya sendiri. Begitukah orang suka pada dirinya sendiri? Betul-betul ini ya, demi dogma doktrin dimatikanlah akalnya. Masa orang sujud pada dirinya sendiri? Berarti Yesus itu melipat kepalanya, sujud melipat kepalanya ke badannya gitu. Nauzubillahiminalik, ya Allah. Kenapa kok begitu, Bang? Ini tanya Yesus itu bersujud kepada Bapaknya, kepada Tuhannya, memohon. Sekiranya penyaliban ini bisa lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Artinya Yesus di sini pasrah berserah diri kepada Sang Pencipta. Muslim dia, berserah diri itu Muslim. Personalnya itu disebut Muslim. Agamanya ya kami ini Islam. Jadi dia mencontoh ini seperti orang Islam, berserah diri, dia sujud pasrah kepada Sang Pencipta. Kenapa kau itu memperbodoh diri? Masa orang sujud kepada dirinya sendiri? Itu beda Tuhan kamu dengan Tuhan saudara, kami. Kembalikanlah. Kalau Tuhan kami dia mengutus dirinya sendiri, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Mama mengutus kalau Tuhan kamu sendiri. Iya. Aku jadi mengutus begini, aku berarti kepadamu. begini ya. Berarti begini saudara ya. Dia turun ke bumi menjelma kayak apa ya? Menjelma kayak siluman ya. Turun ke bumi menjelma menjadi manusia, mati di tiang salib. Berarti Tuhanmu turun ke bumi bunuh diri kah? Mama Tuhannya turun ke bumi. Tuhannya utus dirinya sendiri turun ke bumi untuk bundir saudara-saudara. Konsep apa ini ya? Konsep membagongkan, gak masuk akal. Ini namanya mematikan akal manusia. Mengkebiri akal ini saudara. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Makanya kau melawan akal. Yesus bersujud, kau bilang sujud kepada dirinya sendiri. Berarti kepalanya dia belokkan masuk di perutnya. Lalu kenapa nih saudara Otennya? Tanda-tanda apa ini kau bang? Tanda kau mau kabur. Jadi bukan yang menjadi lawan mereka diskusi ya kawannya. Bibelnya yang dia lawan. Perkataan Yesus, sabda Yesus yang dia lawan. Kita yang kita tunjuk dalil-dalil di Bible perkataan Yesus. Cuma itu si Yohanes 1 yang dia bawa. Apa Yohanes 1 itu? Nggak jelas. Siapa penulisnya? Bukan tinta merah ya. Itu yang mengatakan pakar Bible sendiri. Yohanes ya. Jadi Yohanes itu konsepnya ya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Benar-benar saudara Kristen. Gak usah kau setel-setel di situ minum kopi. Kalau kau mau kabur lah. Apa boleh di si Bang Januel. Memang demi dogma doktrin. Jadi teman-teman, kalau dia berdasarkan Bible, mustahil dia menuhankan Yesus. Mustahil. Kalau dia mengikuti sabda Yesus ya. Karena dia nabi, dia rasul, berarti dia bersabda. Teman yang didengar dari Bapa dan Tuhannya, lalu dia sampaikan penyampaian yang disebut Lilah. Dia sampaikan ini di Bible. Orang-orang ini membantah. Dia bantah dengan doktrin. Kok nggak cerdas-cerdas ya, padahal tiap hari dikali
di Belsen Bang Pro. De Salman. Desan ngelek Bang. Bang Paru ke mute ke. Ini Oke, Solata Bang sama- Paru, ini Solata, silakan. Solata, selamat bergabung Solata. Selamat sore, Ya, Islam Kristen, Solata. Kristen. Oke, mau diskusi kita, Dinda, Solata. Tidak, saya mau menyimak saja. Saya tidak ada kalau tidak bisa saya berdiskusi awam saya Pak Paru. Iya, kalau gitu on Ini Bang cam. Andre yang di kapal itu ya. Ya. Kalau Dinda Solatanya mau on cam, kita izinkan untuk bertanya tentang iman Islam, silakan. Ya, apalagi iman Islam, sedangkan iman Kristen aja saya belum tidak kuasai apalagi Islam kan. Jadi saya menyimak saja. Iya, Solata ini Protestan atau Katolik? Protestan saya. Oh, kenal sama Edis TV kenal? Kenal. Iya, itu kan heboh tuh, Edis lagi heboh lagi kedua kalinya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena dia punya Tuhan. Ya. Dia adalah Dia seorang tidak, hamba. dia tidak katakan dia bukan Tuhan, dia bilang Yesus itu punya Tuhan begitu. Jadi beda Dan kalau dia bilang hamba dia kan? punya dengan Tuhan. Dia hamba kan? Ya. Nah, Dia tidak katakan dia bukan Tuhan, dia bilang iya, punya kan, Tuhan. ini pemahaman. Itu pemahaman dari narasi yang kita dengar. Ketika Yesus itu dikatakan dia hamba, kan nggak mungkin pada waktu yang sama dia katakan Tuhan, karena hamba itu bukan Tuhan, Tuhan juga bukan hamba. Gitu loh. Maksudnya gini kan, Yesus itu dengan Bapa ya, kalau dalam iman Kristen. Jadi Yesus ini adalah hamba Allah atau hambanya Bapa begitu. Itu betul. Iya. Bapa itu betul. Tuhan bukan? Ya, Tuhan Allah ya. Oke. Ketika Yesus itu hambanya Bapa, hambanya Tuhan Bapa, apakah Yesus itu juga Tuhan? Kalau antara Bapa dengan Yesus berarti Yesus itu bukan Tuhannya Bapa, tapi hambanya Bapa, gitu. Iya. Iya kan? Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, ketika Yesus dikatakan hambanya Tuhan, apakah Yesus itu juga Tuhan? Kalau Yesus dia kepada Tuhan itu ya jelas dia sudah hamba, bukan Tuhan dia kepada Allah itu. Nah, itu loh. Itu dia. Namanya kita sudah. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba. Maka muncul pertanyaannya. Hambanya Allah kenapa teman-teman Kristen malah menuhankannya? Begini Bang Faruk, nah ini kan sudah maksudnya kalau Yesus itu hubungan Yesus dengan Allah itu kan Yesus ini kan hambanya Allah, jadi berarti tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhannya Allah, ya kan? Betul toh? Karena dia hamba. Iya. Dia hambanya Allah, jadi tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhannya Allah. Dia adalah hambanya Allah. Iya, yang jadi pertanyaan, kenapa kalian tuhankan? Nah, kemudian kalau manusia dengan Yesus, ya inilah di sini ada perubahan lagi. Karena manusia dengan Allah kan bukan Allah, bukan manusia. Manusia bukan Allah. Nah, jadi status itu berarti Yesus itu dengan manusia itu ya manusia itu lebih rendah daripada Yesus. Nah, berarti manusia itu yang mentuhankan Yesus itu. Iya, yang saya tanyakan, ketika Anda sudah akui Yesus itu hamba, bukan Tuhan, kenapa Anda tuhankan? Begini Bang Faruk, masa enggak masuk sima enggak saya? Maksudnya kan begini, ini kan pribadi mereka berdua. Jadi kalau Yesus
hamba dan Allah berarti itu betul. Ini kan antara Allah dengan Yesus, tapi antara manusia dengan Yesus beda lagi. Beda lagi itu. Saya paham. Contoh kalau saya begini kan. Saya paham, maksud Anda itu saya paham. Antara Yesus dengan Bapa, Yesus ini adalah hambanya Bapa, Bapa ini adalah Tuhan. Ya, Yesus ini hambanya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa. Kan gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ketika Yesus itu bertuhankan dan menyembah kepada Bapa, kenapa kalian malah menyembah dan bertuhan pada Yesus? Oke, begini. Karena di atas Yesus itu ada lagi satu, dia dengan kan satu tingkat lagi di atasnya Yesus. Yaitu Allah. Allah kan Bapa. Jadi antara begini, Yesus itu di atas Yesus itu masih ada satu tingkat, yaitu Bapa. Ya toh? Nah, sampai kepada manusia berarti kita ini adalah urutan ketiga dari Allah. Jadi enggak, yang saya tanya Allah kalau dari kenapa? Saya enggak tanya runutan-runutan itu atau tingkat-tingkatan itu, enggak. Iya, untuk menjelaskan kan. Kan gitu. Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Taklah mungkin ketika kau menjadi hamba pada waktu yang sama kau Tuhan, dan takkan mungkin Tuhan itu pada waktu yang sama jadi hamba. Yang jadi pertanyaan saya, ketika Anda yakin Yesus bertuhan dan menyembah kepada Bapa yang merupakan Tuhan sesembahannya, kenapa kalian malah menyembah kepada Yesus? Oke, maksudnya kan sudah begini toh, bahwa yang pertama itu kan Bapa, baru Yesus, baru kita manusia. Jadi kalau dari atas itu berarti kita urutan ketiga ya, kalau mulai dari Bapa ya. Kalau dibalik lagi dari bawah berarti manusia, baru Yesus, baru Bapa. Seperti itu. Iya, kenapa? Jadi jawabannya apa? Kenapa Anda malah kalau saya dengan Yesus pribadi, saya dengan Yesus berarti Yesus itu adalah Tuhan saya. Iya, itu pribadi saya. Saya tahu. Solata, coba pelan-pelan Solata. Dari awal tadi saya tidak berupaya intervensi iman Anda. Silakan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan dan juga sesembahan Anda, silakan. Cuman ada yang rancu di situ. Apa yang rancu di situ? Ya, kalian mengklaim diri kalian pengikutnya Yesus. Tapi ketika Yesus bertuhan dan menyembah kepada Bapa, kenapa kalian malah bertuhan dan menyembah pada Yesus? Kan beda kan? Iya, ini kan saya sudah bilang, ini kan head to head. Jadi kalau antara Yesus dengan Allah, ini kan pribadi mereka berdua. Jadi Yesus itu memang di bawah satu tingkat daripada Allah itu. Nah, kalau kita manusia sampai kepada Allah itu 2 tingkat. Jadi ketika saya head to head dengan Yesus, antara saya dengan Yesus, ya Yesus itu Tuhan saya. Ketika juga saya head to head dengan Allah, ya Allah itu Tuhan saya juga. Karena memang dia lebih daripada saya, lebih tinggi. Tapi kan perintah dari Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, kalian itu harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah saja. Iya kan? Ya betul. Nah, jadi kita pertanyaannya gini dong, kenapa, atau gini aja ya. Gini aja nih ya. Ini saya tuliskan ini. Ini saya kasih kerangka berpikirnya nih kembali nih. Yesus, nih ya, Yesus itu bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa, gitu loh. Kristen menyembah dan bertuhan kepada Yesus, ya kan? Nah, Yesus menyembah dan bertuhan kepada Allah Bapa. Kristen menyembah dan bertuhan kepada Yesus. Apakah ini sama? Gini, itu kan tidak mentok hanya sampai kepada Yesus ya. Jadi manusia ya, bukan. Jadi manusia kalau kami. Simak pertanyaan saya, Solata. Simak pertanyaan saya. Saya nggak tanya itu. Coba Anda jangan memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan yang saya tidak pernah mengucapkannya. Tolong. Jangan buang-buang energi. Jangan Anda berikan perjawaban dan Anda respon sebuah pertanyaan yang saya sendiri tidak pernah menanyakannya.
Yang saya tanyakan, ketika Yesus menyembah dan bertuhan kepada Allah Bapa, Kristen menyembah dan bertuhan kepada Yesus, apakah ini sama? Ya, Tentu. saya kan sudah bilang tadi, enggak paham kah bahwa ini kan ketika jelaslah Yesus bertuhan kepada Allah karena Yesus itu Iya, kita sudah sama-sama sepakat, benar. Yesus itu bertuhan kepada Iya, Yesus itu bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa. Kristen itu menyembah dan bertuhan kepada Yesus. Yang saya tanyakan ini loh, begini dulu, jangan di situ. Kenapa Yesus bertuhan kepada Allah Bapa? Karena dia adalah utusan. Yohanes 17 Iya, karena nomor 3. bukan begitu. Karena di atas Yesus itu ada lagi satu yang paling berkuasa, paling tertinggi, yaitu Bapa itu. Jadi otomatis ya Yesus Tuhan kepada dia. Ketika Bapa lebih tinggi daripada Yesus, itu dibuktikan dengan Yesus, gitu, dengan dia menyembah dan bertuhan kepada Allah Bapa. Kan gitu. Sedangkan manusia, jadi di atas saya itu manusia masih ada dua tingkat. Jangan dipotong dulu, ya. Simak dulu. Ketika Yesus bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa, ya, kenapa kalian malah bertuhan dan menyembah pada Yesus? Sementara Yesus yang bertuhan kepada Allah Bapa, Kristen yang bertuhan kepada Yesus, ini saling kontradiksi nih. Ini berseberangan. Tidak kontradiksi, tidak kontradiksi lah. Itu kan kenapa saya bilang kenapa Yesus itu bertuhan kepada Bapa? Karena di atas Yesus itu ada satu tingkat. Ini Allah Bapa nih. Tengok. Ini Allah Bapa nih. Kenapa bertuhan kepada Yesus? Karena manusia itu dibawa daripada Yesus. Enggak, itu bukan jawaban. Bukan jawaban. Manusia itu dibawa daripada Yesus. Sejak kapan Yesus menyatakan kalian lebih di bawah daripadanya? Enggak ada itu. Ini Allah Bapa nih kan. Ini Allah Bapa nih. Yesus bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa. Nih. Kenapa kalian hanya menyembah dan bertuhan kepada Yesus? Ini. Ya karena dia di atas. Tunggu dulu. Dia di atas. Tunggu dulu. Itu nggak jawaban yang signifikan itu. Kenapa jika memang kalian itu mengikuti Yesus, kalian harusnya kan menyembah dan bertuhan kepada sosok yang dituhankan oleh Yesus kan? Harusnya kalian berdiri berdampingan sama Yesus di sini. Oke, tapi kan kami bukan tidak menyembah Allah Bapa itu tadi kan gitu. Kami kan bukan tidak menyembah. Ketika Anda malah mengikuti Yesus, bertuhan dan menyembah pada Yesus, muncul pertanyaan, siapa yang perintahkan kalian? Siapa yang memerintahkan kalian bertuhan dan menyembah pada Yesus? Sementara Yesus mengajak kalian menyembah dan bertuhan pada Bapa. Siapa yang memerintahkan kalian? Jadi berarti kamu kira kami itu hanya mentok di Yesus ya, tidak lanjut kepada Allah itu. Ya udah, ngapain melalui Yesus? Langsung kemari kalian sembah gitu loh. Kalian sembah sesembahannya Yesus. Gitu loh. Itu kan runutannya toh. Strukturnya begitu. Oh, berarti kau mau mengatakan gini, ketika kamu menyembah pada ya gini Solata, sekali lagi. Berarti kau mau mengatakan gini, ketika kau menyembah kepada Yesus, otomatis persembahanmu, peribadatanmu pada Yesus itu sampai kepada Bapa, gitu. Sampai. Nah, itu paga, itu berhala. Karena berarti bentar ya. Solata, berarti derajat Yesus ini ya bentar dulu Solata. Berarti derajat Yesus ini kalian anggap sebagai berhala. Kenapa berhala Bang Faruq? Sabar, Yesus itu perantara, bukan berhala, ya, tapi perantara. Sabar. Penyembah berhala pun menganggap patung yang disembah ini adalah perantara. Dia kepada perantara Tuhannya. Kepada siapa? Kepada Tuhan siapa Tuhannya. Tuhan yang dia imani. Iya, siapa berarti Tuhan yang dia imani?
Kan ada Tuhan yang tidak benar, ada Tuhan salah tuh. Berarti ya itu salah itu. Tapi kalau Tuhannya Yesus, masalahnya ketika kau katakan gini poinnya jadi dapat dia Solata. Ketika kau katakan dan kau jas iman mereka ini salah, maka kau juga mengatakan imanmu salah. tidak salah. Tidak salah, tidak Malah karena Yesus kan pada dari praktiknya, Bapa dan Yesus itu satu, tapi bukan berarti satu pribadi gitu. Karena gini, karena pada kenyataannya kalian telah menjadikan Yesus itu sebagai berhala dalam iman kalian. Ya itu Karena enggak, saya tidak berhala itu yang tidak benar, yang salah. Itu sebentar namanya. dulu, sebentar Allah di luar daripada Allah. sebentar Di luar dulu, dari biar Tuhan saya yang benar. Kalau Tuhannya Yesus ini, Bapaknya Yesus ini adalah Tuhannya. Jadi bagaimana berhala di situ? Tuhannya Yesus itu Tuhan yang benar loh. Jadi bukan salah, bukan berhala. Oke, bisakah kalian menyembah langsung kepada Bapa, tidak menyembah Yesus? Boleh saja, tidak masalah. Oke, boleh ya. Boleh. Sekarang saya tanya pertanyaan intinya. Lantas siapa pula yang nyuruh kalian nyembah Yesus? Sementara Yesus Dia memerintahkan kan kalian nyembah kepada perantara, Tuhan Bapa. dia kan perantara atau pengantar. Yang saya tanyakan siapa? Ya kalau disembah kan tidak masalah. Allah pun langsung disembah tidak masalah. Karena dia adalah perantara. Ini loh. Sebuah pertanyaan Dinda Solata yang diawali dengan kata siapa, kau harus menunjuk Tidak, nama. di sini kan yang kamu bilang salah. Jadi tidak salah atau boleh, ya boleh langsung kepada Allah, boleh juga kepada Yesus, tidak ada masalah. Nah, ketika kau karena Allah katakan boleh, ketika kau katakan boleh, siapa yang membolehkan kau menyembah kepada Yesus? Siapa? Ya tidak ada juga larangan. Loh, larangannya sudah jelas, Markus 12:29. Markus saya kan 12:29 jelas larangannya. Tuhan Allah kita, Begini. Tuhan itu Esa. Kau tanya pula lagi gak ada larangannya. Yang kutanyakan gini, Ini kan penyembahan. Ini kan Allah itu Esa, betul. Emangnya Allah dua. iya Dinda, aku nggak Penyembahan intervensi, ini kita kau bahas. silahkan kau nyembah kepada Yesus, gitu loh. Cuman yang jadi pertanyaannya, ketika Yesus bertuhan dan menyembah kepada Allah Bapa, siapa yang memerintahkan kalian menyembah dan bertuhan kepada Yesus? Saya kan bilang Bapa atau Allah dan Yesus itu satu. Jadi Yesus ini jadi tidak masalah. Bukan satu berarti bukan satu pribadi loh ya. Jangan gini Solata. Jangan tafsir liar kamu di sini. Jangan tafsir liar. Jangan bicara tentang iman. Jangan bicara berdasarkan imanmu, gitu loh. Ya, Yang iman saya tanya lah. Anda, sebuah pertanyaan yang diawali dengan kalimat siapa, Anda harus menyebut nama. Siapa yang memerintahkan kalian untuk bertuhan dan menyembah kepada Yesus? Kalau dia bilang begitu siapa itu tidak ada juga kalimat yang melarang. Bukan juga bahwa jangan menyembah. Ya, oke. Berarti ketika kalian bertuhan dan menyembah kepada Yesus, ya, perilaku kalian itu, perbuatan kalian itu didasari oleh prasangkaan kalian saja, tafsir kalian saja, suka-suka kalian saja. Tapi boleh, pada tidak ada diam dulu, juga. udah diam dulu. Tapi pada kenyataannya, jalan yang benar itu menurut Yesus, kalian harus menyembah, tunduk dan patuh. Kami menyembah Allah, kami tidak menyembah Allah. Emangnya kami tidak menyembah Allah? Emangnya kami tidak menyembah Allah? Kami kan menyembah Allah juga. Tadi Anda bilang Anda nyembahnya Yesus. Emangnya kami hanya Mana sini kok berubah lagi? Tadi saya katakan, emangnya kami hanya mentok di Yesus. Kami itu Anda nyembah pada Yesus, nyembah kepada Allah, Bapak. Nah, jadi kami itu menyembah Allah, menyembah Yesus.
Itu. Berarti dua, sesembahanmu dua. Ya berdua, istri juga boleh 4 kok. Oh, Harta lebih banyak lebih banyak. bilanglah dari tadi. Kan Kalau dari tadi kau bilang kan udah selesai diskusinya. cuma yang Gitu loh. intinya itu Nggak adalah masalah. begini. Kalau cuma yang dilarang penting jujur Solata, bentar ya, Solata. adalah menyembah yang tidak benar. Tapi kalau kita menyembah dalam Penting itu jujur. Sabar dulu Solata. Yang penting kau sudah jujur. Kalau kau dari awal jujur tadi mengatakan Tuhan sesembahanmu itu 2, ya udah itu urusanmu. Kalau kurang pun silakan bikin 3, 4, 5 suka kau. Yang penting yang Suka benar, aku nggak yang penting apa-apa. menyembah dalam yang benar, menyembah Tuhan yang benar, jangan menyembah Apa? Tuhan yang salah. Itu yang dilarang itu. Loh, Tuhan yang benar itu yang mana? Yesus atau Allah Bapa? Ya, Yesus itu benar, Allah juga benar. Karena mereka Berarti satu. Tuhan Allah yang iya, berarti Tuhan yang benar itu adalah 2, Yesus dan juga Allah Bapa gitu. Ya, benar sekali. Oh, 2 Tuhan. Bang Parlu, kasih Yohanes Apa, Bunda? 17:3. 17:3 kasih dia satu-satunya itu yang mana? Sudah tadi Bunda. Sudah. Yang mana Melalui satu-satunya dia. katanya? Iya, melalui Yesus kata dia. Dia mengelak dari berhala, dia menuhankan Yesus, menyembah pada Yesus, dia bertuhan dan juga menyembah kepada Allah Bapa juga. Nggak bisa juga kita intervensi Bunda ya. Bahkan kalau dia merasa kurang 2, kita kasih 1 lagi. 3, 4, 5 suka-suka dia lah. Karena mereka Yang penting itu Solata, bagi kami gini yang Solata ya, yang penting itu jujur. Cuman kadang teman-teman Kristen ini payah kali jujur. 3 dipaksakannya 1, 1 dipaksakannya 3. Ya, kalau kamu sudah mengakui menyembah kepada Tuhan, ya menyembah kepada Tuhan yang 2, Yesus dan juga Tuhan Allah, itu ya urusanmu, imanmu, ya. Udah selesai diskusi kita ya. Yang penting sudah mengaku, itu Dinda Solata Kami ya. yang mengucapkan selamat ya, selamat. Saya mengucapkan selamat, menuhankan 2 gitu. Ya masalah, masalah. Nah, barang siapa membenci anak, ya membenci bapak. Barang siapa membenci bapak, Udah ya membenci selesai anak. loh Solata. Pada hari ini telah lahir Kristus. Udah selesai. Oke. Kita nggak berdebat lagi sama kamu, udah. Tapi kita intervensi ya. Thomas, nggak bergabung Thomas. Oke, coba Anda jelaskan hari ini Thomas. telah lahir Yesus Kristus Tuhan. Jelaskan. Kau jago toh, kau mantan Kristen. Jangan ngarang lah kau. Tidak ada nama Yesus di situ. Coba. Nggak ada nama Yesus tertulis di situ. Tuhan. Coba. Nggak ada nama Yesus ya Allah. Kasih kepala aku berkenan. Coba kau jelaskan. Kau cuma berkata. Nggak ada juga nama Yesus di situ. Tunjukkan bahwa Al-Quran memberikan jaminan keselamatan di dalam. No way. Kasihan kau. Kau ini rupiah, bukan cuma rupiah. Kau tidak berguna, Mana bukti? Kau tidak berguna kau. Kau tidak berguna. Thomas. Penghujat. Kasihan kau. Kasihan kau. Ini ya Allah. Kok kenapa Thomas? Woi, Muhammad sudah Aku mati. pakai baju. Muhammad mati. Sejak kapan dia ke surga? Nggak ada nama Yesus di situ. Ngomong kosong kau. Biar kau keluar, ngomong kosong kau. Nggak ada nama Yesus. Ngomong kosong kau. Kenapa gini pelan-pelan Thomas? Pelan-pelan Jelaskan. Thomas. Yesus berasal dari Nanti surga. berhenti jantungmu berdetak. Mati. Ini mau kujelaskan. Ini mau kujelaskan. Sabar. Sabar dulu Thomas. Lukas 2 nomor 11. Di situ tidak ada nama Yesus. Hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus itu gelar, bukan nama. Apa arti Kristus? Yang diurapi. Hari ini telah lahir yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan.
Hei, Itu pun nggak ada nama kami, Yesus. kamu Yang menyembah kedua, Allah yang tidak kamu kenal. dengarlah Kamu dulu, menyembah Allah tidak kamu Thomas. kenal. Dengar dulu, Kamu Thomas. menyembah Allah tidak kamu Sabar kenal. dulu. Woi, Matius 3 nomor omong kosong kau, 17. Inilah omong anak kosong yang kau. kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ tidak ada nama Yesus. Bukan itu. Sementara ketika bukan suara di situ, itu bukan di terdengar, di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ ada Yesus, di situ banyak penonton dari seberang sungai Yordan yang Udah berapa ribu menyaksikan. orang yang masuk Islam? Sebut. Dengar dulu lah, babi kan babi dan jadi latah aku. Dengar dulu. Muhammad tewas. Jangan mimpi kau. Muhammad